Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ruang vektor. Dari video yang terakhir, kita sudah tahu kan vektor itu seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai vektor, yaitu mengenai ruang vektornya. Apa sih ruang vektor itu? Jadi misalnya kalian punya vektor U, V, W. Nah, vektor-vektor tersebut dinamakan ruang vektor jika vektor itu memenuhi 10 aksioma berikut ini. Jika vektor-vektor itu memenuhi 10 aksioma ini, maka dinamakan ruang vektor. Tapi jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka vektor tersebut bukan ruang vektor. Di dalam ruang vektor ada bermacam-macam lagi istilahnya. Misalkan saya gambarkan kotak ini adalah ruang vektor ya. Nah, ini adalah ruang vektor. Nah, di dalam sini ada bermacam-macam lagi, yaitu ada subruang, kemudian ada kombinasi linear, lalu ada yang namanya membangun dan bebas linear, juga ada basis dan dimensi. Nanti semua hal tersebut akan kita bahas satu persatu. Baiklah, kita sekarang akan membahas mengenai subruang. Misalkan saya punya W. W itu merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. W dinamakan subruang dari V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, syarat W ini disebut subruang dari V itu jika memenuhi keempat syarat berikut ini. Jadi misalnya kita punya W. Nah, W ini mau menjadi bagian dari subruang, ruang vektor V. Nah, agar W ini menjadi bagian dari V, dia harus memenuhi keempat syarat ini. Di mana V-nya ini adalah ruang vektor. Keempat syaratnya itu adalah yang pertama, W bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, W subset dari V, himpunan bagian dari V. Kemudian yang ketiga, jika vektor U dan vektor V elemen dari W, maka U tambah V juga harus elemen dari W. Kemudian yang keempat, jika U elemen dari W dan K elemen real, maka K dikali U harus elemen dari W. Nah, keempat syarat ini harus kalian buktikan agar vektor tersebut menjadi subruang. Untuk memahami lebih lanjut mengenai subruang, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2x2, di mana setiap unsur diagonal utamanya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Dari penjelasan saya sebelumnya, bahwa untuk membuktikan W itu subruang, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. W dan V-nya ini bermacam-macam, bisa berisi apapun tergantung dari soalnya. Di sini kalian boleh misalkan mana W dan mana V-nya. Pemisalan ini untuk mempermudah kalian melihat mana W dan mana V-nya. Oke, di sini kita tahu bahwa W-nya itu adalah matriks, katanya matriks 2x2, di mana diagonal utamanya itu harus 0. Nah, V-nya adalah V-nya itu pasti lebih luas dari W. Ingat ya yang tadi ini V-nya dan yang ini W-nya lebih kecil. Oke, berarti V-nya itu adalah lebih luasnya. Nah, berarti V-nya di sini adalah ruang vektor matriks 2x2. Nah, ini adalah matriks 2x2. Dan V-nya ini adalah ruang vektor. Ya, ceritanya dia sudah dibuktikan menjadi ruang vektor. Yang ditanyakan adalah kita akan membuktikan apakah W ini subruang dari V atau tidak. Nah, ini pertanyaannya. Untuk membuktikan hal tersebut, kita harus gunakan 4 syarat. 4 syarat yang tadi saya jelaskan. Nah, ini 4 syaratnya
Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, satu persatu ya saya bahas ya. Syarat pertama dulu. Syarat pertama itu adalah W tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk nomor 1, kalian harus cari pemisalan. Pemisalannya apa saja tetapi memenuhi syarat W yang ini. Ya, misal saya mau punya matriks A karena kita W-nya bicara di matriks 2 kali 2. Isinya berapa saja, ya. Diagonal utamanya harus 0. Ini 0, yang ini 0. Maka yang lainnya isinya bebas. Misalnya 3, 2. Nah, karena ini ada A ini, A anggota dari W. Ya kan? Jelas ya? Betul ya ke sini ya? Nah, maka W-nya bukan himpunan kosong. Jadi kalian berikan satu contoh aja yang menunjukkan bahwa W itu ada sesuatu. Gitu ya, seperti saya nih A. Kalian boleh bikin contoh apa lagi bebas. Gitu ya, berarti W-nya itu bukan himpunan kosong. Oke, maka yang pertama ini terbukti. Lalu yang kedua. Yang kedua itu adalah W subset dari V. Oke, kalian cermati di sini. W-nya ini matriks 2 kali 2, diagonal utamanya 0. Kemudian V-nya matriks 2 kali 2. Berarti W ini bagian dari V ya? Betul ya? Nah, berarti ini juga terbukti. Kalian bisa tulis di sini, jelas bahwa W subset dari V. Yang ini terbukti. 1 dan 2 sudah terbukti. Berarti kita lanjut ke syarat ketiga dan keempatnya. Oke, sekarang kita masuk ke syarat ketiga. Jika ada vektor U dan vektor V kecil, elemen W, maka U tambah V itu elemen W. Bedakan dengan V yang vektor ini ya. Oh, atau biar lebih mudah ini jangan vektor U dan V deh. Saya AB aja biar kalian tidak tertukar ya. Ini A, ini B, maka AB elemen dari W. Begitu ya. Bagaimana caranya untuk yang nomor 3? Untuk yang nomor 3 kita misalkan ambil sembarang. Cara pembuktiannya harus seperti ini ya. Ambil sembarang vektor A dan vektor B, dia harus elemen W. Oke, misalkan A-nya itu adalah di sini A-nya karena matriks berarti kita ganti dengan huruf besar. A-nya itu adalah misalnya ini 0, 0, kemudian di sini A1, A2. Lalu B-nya ini 0, 0, B1, B2. Nah, kalian harus ambil pemisalan A dan B. Tapi A dan B-nya itu harus sesuai dengan W yang diinginkan. Nah, yang diinginkan adalah W-nya ini kan. Berarti ambil A dan B-nya sesuai dengan W yang diinginkan. Tapi tidak boleh diisi angka apapun. Itu ya, kecuali ada syaratnya seperti ini. Diagonal utamanya harus 0, berarti di sini dan yang ini 0. Nah, yang lainnya itu tidak boleh diisi angka. Kalian cukup tulis A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan seterusnya. Kenapa tidak boleh dengan angka? Karena kalau angka itu tidak mewakili pembuktian. Di dalam matematika, kalau kalian mau melakukan pembuktian, sebetulnya tidak boleh langsung dengan angka. Gitu, harus menggunakan notasi A1, A2 seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita perlu A tambah B. Berarti kita jumlahkan ya. A tambah B dijumlahkan. Maka ini hasilnya kita tinggal jumlahkan. A1 ini A2 ditambah
0, B1, B2, ini 0. Ini sama dengan apa hasilnya? Ini menjadi 0, kemudian A1 tambah B1, kemudian A2 tambah B2. Yang ini jadi 0. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Apakah ini kembali ke W yang di awal? Tidak. Nih, yang ini. Ya. Kalau saya ganti ininya jadi E1 misalnya, berarti ini hasilnya kan 0, E1, yang ini jadi E2, E2, 0. Balik lagi ya ke W yang di awal. Ya, berarti bisa dikatakan benar ya yang kita lakukan, pembuktian yang kita lakukan itu benar ya, karena dia kembali lagi ke awal. Ya, kembali lagi ke W yang kita mau. Gitu. Maka di sini kita bisa bilang bahwa A plus B elemen dari W. Berarti yang ketiga juga terbukti. Oke, sekarang satu lagi ya, berarti tinggal yang keempat. Sekarang untuk syarat yang keempat, yaitu jika ada A elemen W dan K elemen real, maka KA itu elemen W. Sekarang kita tulis lagi, ambil sembarang A elemen W dan K elemen real. Oke, maka kita punya misalkan, misal A-nya itu seperti yang tadi ya, 0, A1, A2, 0. Ini A-nya. Kemudian ada sebuah nilai K. K-nya kita bebaskan saja ya, nilainya K saja. Berarti yang kita mau adalah kita sudah ambil ini, maka hasilnya nanti yang ini. Berarti kita mau KA itu harus elemen W. Oke, berarti K dikali A ini sama dengan K dikali 0, A1, A2, 0. Ini hasilnya. K dikali 0, 0. Kemudian ini KA1, yang ini KA2, dan yang ini 0. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini kembali lagi ke W yang di awal? Tidak. W yang di awal itu adalah yang ini. Nih, diagonal utama harus 0, matriksnya 2 kali 2. Nah, iya ya, ternyata kembali lagi ya, berarti ini elemen dari W. Begitu, maka ini terbukti. Nah, karena keempat syarat sudah terpenuhi, jadi kesimpulannya gimana? Karena 4 syarat terpenuhi, maka W subruang dari V, di mana V-nya itu adalah matriks 2 kali 2. Begitu, selesai pembuktian subruang.